Nah, sekali lagi kembali ke hadis kita. Nah, tentu yang dimaksud dengan wala tabaghadu, tidak suka di situ adalah tidak suka dalam konteks yang itu, ya. Dalam konteks yang masuk kategori kekufuran dan seterusnya tadi. Nah, yang dimaksud oleh hadis wala tabaghadu, jangan saling benci, itu kalau konteksnya konteks selain perbuatan-perbuatan yang wajib kita tidak sukai tadi, ya kan? Konteksnya ke sana. Jadi istilahnya adalah selama saudara kita seorang muslim dia masih berada di ranah bukan kufur, bukan syirik, bukan fasik, bukan maksiat, dan bukan dosa, selama tidak di situ, ya, maka kita tidak boleh membencinya. Nah, yang tidak masuk kategori dosa itu apa saja? Tidak masuk kategori dosa itu juga luas cakupannya, Bapak Ibu, ya. Tidak masuk kategori dosa itu ya tentu yang paling tinggi, paling mulia manakala perbuatan itu merupakan fardu, ya, atau wajib. Level di bawahnya adalah sunat, dan level di bawahnya lagi adalah mubah. Nah, tapi juga perlu kita ketahui, jika ada lagi yang tercakup dalam sesuatu yang kita tidak boleh membencinya, adalah manakala status kemubahannya itu diperselisihkan. Jadi menurut satu pihak itu adalah mubah, menurut pihak lain itu tidak mubah. Nah, kalau seperti itu juga tidak boleh dijadikan alasan kita untuk membenci dia. Nah, berarti ranah yang kita tidak boleh benci itu cukup luas, tidak sempit, ya. Jadi jangan harus wajib, jangan juga harus sunat, tapi juga bagian dari mubah-mubah, bahkan sebagian mubah yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan. Nah, kalau saudara kita berada di situ, maka kita tidak boleh membencinya. Oke, jadi kita baru boleh membenci, dan itu bagian atau ekspresi serta aktualisasi dari keimanan kita manakala ranahnya tadi, ya. Paling berat mungkin syirik, kufur dan syirik satu level, di bawahnya adalah al-fisku, ya, keluar dari garis ketaatan. Terus ada lagi maksiat, itu mungkin bisa satu level, bisa beda level, ya. Kemudian adalah dosa. Karena dalam dosa itu ada dosa kecil juga. Nah, selama tidak masuk di ranah dosa itu, ya, kita tidak boleh membencinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada satu hal yang menarik, sekaligus menggelitik kita. Kenapa saya katakan menarik, dan semua ajaran Islam itu menarik, tapi ini menggelitik ini, ya. Sebab ini terkait dengan pensikapan kepada orang lain, supaya kita tidak masuk dalam ranah tadi, larangan la tabaghadu. Itu adalah tentang lifestyle. Ini tentang lifestyle ini, tentang gaya hidup. Ini di kalangan para aktivis ini sering menjadi sumber keributan, ya, masalah lifestyle ini, ya. Saya pernah membahas lifestyle ini pada saat membahas hadis zuhud, ya. Nah, waktu itu sudah kita bahas. Sekarang saya akan bahas dari yang lainnya lagi. Jadi seorang ulama pernah ditanya tentang kalau ada orang, tolong diperhatikan dengan baik ibu-ibu, bapak-bapak, ya, karena ini sensitif, bahkan bukan sensitif, ya, pakai shin biar, ya. Jadi seorang ulama pernah ditanya. Ulama ini dikenal sangat mumpuni dalam hal ilmu, pemahamannya kepada Quran, hadis, dan pandangan-pandangan salafus soleh, ya. Ditanya begini, pertanyaan sensitif, tolong diperhatikan, ya. Apa pendapat engkau, ulama maksudnya ini, tentang seseorang yang
karena faktor jabatannya, dan atau karena faktor hartanya. Sekali lagi, karena faktor jabatannya dan atau karena faktor hartanya, orang itu menyalurkan faktor tadi, faktor jabatan atau kekuasaan yang dimiliki dan faktor harta yang dimiliki, menyalurkannya ke syahwat. Perhatikan pertanyaannya. Jadi orang punya jabatan, orang punya kedudukan, orang punya kekuasaan, lalu melampiaskan kekuasaan jabatannya itu ke posisi-posisi syahwatnya. Atau bisa dua-duanya ya, dan atau orang punya harta, lalu hartanya itu dipergunakan untuk memenuhi hasrat-hasrat dan syahwat-syahwatnya. Nah, ini sudah tertangkap ya pertanyaannya ya, Bapak Ibu semoga ya. Yang menarik adalah jawaban ulama itu ya. Jawabannya adalah tidak mengapa. Tidak mengapa orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan atau kedudukan lalu menggunakan dan menyalurkan atau menyalurkan jabatan dan kedudukannya itu di tempat-tempat syahwat dia. Atau orang mempunyai harta, lalu dengan harta itu dia menyalurkan hasrat dan di tempat-tempat syahwatnya. Dengan catatan, kata ulama itu. Dengan catatan, selama, ini catatannya penting, jangan kelewat nih. Nanti jangan salah mengutip dari saya juga. Dengan catatan, tempat dia menyalurkan syahwatnya itu tidak, atau posisi atau pilihan di mana dia menyalurkan syahwatnya itu tidak merupakan dosa. Tidak merupakan apa? Malam yakun itsman, tidak merupakan dosa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi kaidah dan ketentuannya adalah di situ ya. Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Nah, ini jawaban ulama itu menurut saya sangat luar biasa dalam membuat kaidah dan membuat definisi. Dan beliau berargumen ya tentang ada dua tipe. Jadi Nabiullah yang jumlahnya menurut sebagian riwayat adalah 124.000, di mana dari 124.000 itu ada sekitar 313-an atau 300 lebih belasan orang sekaligus juga merupakan rasul, nabi dan rasul. Jadi dari 124.000 nabi atau 300 lebih belasan rasul ini secara umum dalam bab lifestyle, kata dia, secara umum dalam bab apa? Lifestyle itu bisa dikategorikan dalam dua kategori. Kategori pertama istilahnya adalah an-nabi al-abd ya. Nabi yang hamba sahaya dalam tanda petik ya. Nabi yang hamba sahaya, dan satu lagi adalah an-nabi al-malik, nabi yang raja. Nabi yang al-abad itu, nabi yang hamba sahaya itu bagaimana? Adalah nabi yang lifestyle-nya menunggu titah dan perkenan dari tuannya. Tuannya maksudnya adalah Allah SWT ya. Yang dalam lifestyle-nya menunggu titah dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau sebenarnya bisa membuat keputusan untuk urusan lifestyle-nya. Sebenarnya ya kan? Tapi karena dia nabi al-abad, beliau menunggu kalau sudah diperkenankan oleh Allah baru dia berbuat. Baik perbuatan yang berkaitan dengan al-ma'kal, al-mashrab, ya, al-malbas, al-markub maupun al-mankah gitu ya. Jadi baik perbuatan itu terkait dengan makanan, minuman, ya,
pakaian, kendaraan maupun pernikahan. Nah, tentu dan semacamnya ya, dan semacamnya. Nah, lifestyle ini ya, lifestyle ini. Oke. Itu namanya An-Nabi Al-Abad. Dan contoh figur An-Nabi Al-Abad adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kategori kedua dari para nabi itu adalah An-Nabi Al-Malik. Dia nabi tapi malik, raja. Nabi tapi raja. Apa itu raja? Yang namanya raja itu maknanya adalah berbuat, itu maknanya raja. Berbuat sesuai dengan selera, kemauan, dan syahwatnya. Nah, itulah namanya raja. Kalau ada raja tapi nggak bisa begitu, ya bukan raja namanya. Itu raja-rajaan itu ya. Kalau raja beneran itu ya dia berbuat sesuai dengan selera, kemauan dan syahwatnya tanpa ada siapapun yang menghalanginya atau melarangnya, tanpa ada siapapun yang menghalanginya atau melarangnya atau mencegahnya. Nah, tentu karena ini manusia ya ada keterbatasan, tapi keterbatasan sebagai manusia. Tetapi dalam hal keinginan, syahwat ya namanya raja, dia tidak harus berkonsultasi. Tidak harus ya, walaupun boleh. Tidak harus berkonsultasi untuk menyalurkan syahwatnya. Oke, dan figur nabi yang lifestyle-nya seperti itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Allah SWT juga berfirman terkait dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Allah berfirman ya, karena Nabi Sulaiman adalah raja di Quran ya. Famnun au amsik bi ghairi hisabin ya. Allah berfirman famnun au amsik bi ghairi hisabin. Surat Shad ayat 39. Surat Shad ayat 39. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab ya. Inilah anugerah kami, maksudnya anugerah Allah SWT, maka berikanlah kepada orang lain, itu pilihan, atau tahan, dalam arti tidak memberi, tahan untuk kamu sendiri saja, untuk dirimu sendiri, tanpa bighairi hisab, tanpa ya Allah membuka, dia tidak akan dihisab di situ ya. Nah, itulah raja. Kembali ke pertanyaan kepada ulama tadi. Jadi kenapa ulama tadi menjawab bahwa seseorang yang punya kuasa atau jabatan atau kedudukan dan atau seseorang punya harta lalu orang itu berbuat sesuai dengan syahwatnya, bagaimana menurut tuan ulama ini? Jawaban ulama itu adalah tidak mengapa, asalkan atau dengan catatan yang dilakukannya itu tidak termasuk dosa. Nah, ini wilayah inilah ya yang perlu kita pahami, bagian dari yang mubah. Walaupun bisa jadi pilihan-pilihan orang-orang tertentu tidak sama dengan pilihan kita. Nah, kalau selama orang itu masih berada di koridor mubah seperti itu, walaupun pilihannya tidak sama dan tidak sesuai dengan selera kita, asalkan masih wilayah mubah, kita tidak boleh membencinya. Gitu ya. Nah, itulah ya posisi penerapan dari hadis wala tabaghadu, itu lokasinya di situ. Jangan saling membenci adalah selama orang lain itu masih berada di koridor yang diperkenankan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah masih berada di wilayah-wilayah yang mubah. Yang mungkin sebagian dari mubah itu kita tidak sependapat dengannya. Oke, itu wala tabaghadu. Ya, semoga menjadi jelas dan clear. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ketemu dengan temannya atau sahabatnya atau si fulan, lalu ternyata lifestyle-nya begini begitu, ya, itu jangan menjadi selama masih berada di koridor mubah, ya, jangan dijadikan sebagai alasan kita untuk membenci dia,
Nah, kita baru diperkenankan membenci dia jika orang itu sudah masuk dalam ranah kufur syirik, fasik, maksiat, dan dosa. Nah, kenapa nggak sekali sebut dosa saja ya, biar jelas saja. Biar jelas saja, oke. Itu wala tabaghadu. Lalu wala tadabaru. Wala tadabaru. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini wala tadabaru berasal dari akar kata dubur. Akar kata apa? Dubur. Dubur itu ya maksudnya aurat belakang. Posisinya di belakang ya. Nah, tadabaru itu adalah secara fisik kita bayangkan ada dua orang posisinya itu saling membelakangi gitu. Posisinya saling membelakangi. Nah, tercakup dalam kalimat tadabaru itu banyak hal tercakup di situ. Umpamanya walaupun tidak saling membelakangi secara fisik ya. Umpamanya saya mau berjalan lewat satu gang. Umpamanya ini umpama. Lalu ada orang yang tahu bahwa saya akan lewat gang situ. Dia dengan sengaja memilih gang lain. Atau memilih arah yang berbeda dengan maksud supaya tidak bertemu saya. Maka pilihan dia itu, walaupun itu urusan hati, urusan pilihan. Urusan pilihan dan urusan hati nggak ada yang tahu. Tapi itu masuk ke ranah larangan wala tadabaru. Begitu juga dengan saya, begitu saya tahu si fulan itu akan lewat di situ, ya, maka lalu saya mengambil keputusan tidak lewat di situ dengan maksud supaya tidak ketemu, itu masuk dalam ranah wala tadabaru. Atau saya pengen ngopi nih ya, umpamanya ini ya, pengen ngopi dan saya tahu dengan berbagai cara lah ya. Ada Pak Hasim umpamanya sudah ngopi di satu tempat. Lalu saya mengambil keputusan tidak ngopi di situ. Dengan maksud supaya tidak ketemu dengan Pak Hasim umpamanya. Itu masuk wilayah namanya tadabaru pada diri saya. Walaupun urusan hati. Tidak ada yang tahu itu, ya kan? Tapi masuk ranah di situ. Sebaliknya juga begitu. Jadi saya sudah ngopi di satu tempat, lalu ada orang tahu saya ngopi di situ. Dengan sengaja mengambil keputusan untuk tidak ngopi di situ dan mengambil pilihan lain dengan maksud supaya tidak bertemu saya, itu masuk ranah wala tadabaru. Oke, ini cakupan wala tadabaru. Jadi tidak harus membelakangi secara fisik begitu, walaupun itu secara harfiah masuk jelas, ya kan? Umpamanya lagi, saya berjalan lewat satu gang umpamanya, ya. Lalu orang juga berjalan di gang itu. Ya. Lalu berpapasan. Saya kenal dia, dia kenal saya, ya kan? Nah, jika saya pura-pura nunduk supaya tidak melihat dia, pura-pura nunduk, atau pura-pura melihat ke arah lain supaya tidak melihat dia, ini kan urusan melihat saja, ya kan? Nah, itu juga masuk ranah namanya ranah tadabaru. Begitu juga dengan dia. Kalau dia tahu mau berpapasan dengan saya, lalu dia menunduk supaya tidak melihat saya, atau dalam tanda petik supaya ada alasan tidak dipersalahkan karena tidak bersikap apa-apa kepada saya, ya kan? Apa-apa yang positif. Atau dia pura-pura membaca yang lain, itu masuk kategori dan wilayah wala tadabaru. Gitu ya. Atau tidak menunduk dan juga tidak melihat ke lokasi lain, tapi pada saya kenal dia, dia kenal saya, dan tidak ada alasan apapun bagi saya untuk tidak salam kepada dia, tapi saya tidak salam pada dia. Atau dia tidak ada alasan apapun untuk tidak salam pada saya, tapi dia tidak salam pada saya. Alasan yang dibenarkan oleh syariat tentu ya. Itu juga masuk wilayah namanya tadabaru. Jadi wala tadabaru itu ya, cakupannya bukan hanya secara fisik saling membelakangi, bukan ya.
Nah, kecuali kalau memang tidak ada maksud, ya. Pada suatu hari dianggap sajalah di jam-jam ngopi gitu, saya ngopi di satu tempat, si fulan ngopi di tempat lain, tapi tidak ada maksud menghindar, kebetulan saja, dalam tanda kutip kebetulan saja. Nah, itu tidak masuk dalam cakupan larangan wala tadabaru, gitu ya. Oke, itu cakupan wala tadabaru. Kemudian wala yabi ba'dukum, nah saya maksud tadi wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Nah, ini sesuatu yang berbeda dengan najis tadi. Kalau najis tadi belum sampai ke tingkat tawar menawar, belum sampai ke tingkat sudah posisi siap beli, ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kamu menjual di atas penjualan sebagian lainnya. Di atas penjualan sebagian lainnya. Nah, termasuk dalam pengertian wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din adalah janganlah sebagian kamu membeli, termasuk, ya. Janganlah sebagian kamu membeli di atas pembelian sebagian lainnya. Di atas pembelian sebagian lainnya. Nah, contohnya bagaimana, ya? Jadi ini sudah dalam posisi menjual nih. Sudah dalam posisi menjual, ya. Dan antara penjual dan pembeli masih dalam masa namanya masa khiyar. Masa untuk mengambil keputusan jadi dan tidak jadi. Masa untuk mengambil keputusan jadi dan tidak jadi, ya. Nah, selama dalam masa khiyar itu, ya, kita tidak boleh ya bi ba'duna ala bai'i ba'din. Begitu juga tidak boleh membeli di atas pembelian sebagian lainnya. Nah, dalam hadis lain juga disebut wala yakhtub ba'dukum ala khitbati akhihi. Juga jangan mengkhitbah, ya, perempuan yang dalam khitbahan laki-laki lain, jangan, ya. Tentu ketentuannya kalau untuk khitbah ini manakala tahu dia, manakala tahu, beda lagi kalau tidak tahu, ya. Beda lagi kalau tidak tahu. Oke, ya. Oke, jadi wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din itu mencakup menjual, mencakup membeli, mencakup juga perbuatan-perbuatan yang seperti itu yang masih dalam masa khiyar. Nah, yang disebutkan di hadis lain diantaranya adalah masalah khitbah, ya. Oke, ya, termasuk juga walaupun bukan berupa jual beli, itu misalnya kontrak penawaran sesuatu, ya. Ya, mirip-mirip dengan jual beli tapi mungkin bisa dipahami beda juga, ya. Jadi sedang tawar menawar kontrak apapun, kontrak kesepakatan, akad apapun, ya. Mungkin akad mengajar, mungkin akad berkonsultasi, mungkin akad menggunakan jasa, ya kan, dan lain-lainnya yang seperti itu, ya. La yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, ala bai'i ba'din. Oke, ini beberapa larangan, ya. Karena ini larangan, maka setiap pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran terhadap larangan agama yang punya nilai dosa, Oke, sementara sampai sini dulu yang bisa saya jelaskan, ya. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.